Shalom, Horas. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis, dan kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan memelihara hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh masuk pada minggu ini untuk kembali mendengarkan, duduk di kaki salib Yesus Kristus untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami pada minggu ini. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mempersiapkan hati kami dan pikiran kami agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kehidupan di dalam hidup kami. Hamba berdoa Engkau memperlayakkan hamba-Mu untuk menjadi rekan sekerja-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan dari live kanal YouTube STT Trinity Parapat ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, kita masuk kepada perenungan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu, saya akan membacakan kepada kita versi bahasa Indonesia, dan kemudian nanti saya akan bacakan Batak Toba, bahasa Batak Toba kepada kita, sehingga kita mendapatkan kekayaan firman Tuhan ini. Beginilah sabda firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Dalam bahasa Batak Toba di Dokdo Songonon Amanginang, idama nungahu pabiliton tuho sadarion hangoluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagoan. Au matutu mandokot ho sadarion ikon haholongam mujahoba debatam jalam marparange diakadalanna. Uhud mangaradoti akapatikna, aka aturanna dohot uhumna. Asa pangoluonna ho jala patoroponna ho jala pasu-pasuoni jahoba debatam ho ditano sitobotomu nuaeng bahen partaliamu. Alai tungsura marbalik roham, dangoloho manangihon, lam oloho elaelaon marsoba tuaka debata sileban, dohot mangoloi akai. Napa botoon hian mau tuhamu sadarion,
ikom magos itu Tuhamu, jaladang tagamu lelek kamu mangulu di tano sito botommu, dung tari par Jordan bahen partaliammu. Joku masadarion langit doho tano gabi sitidangiku, dopak kamu, pabawa nang hupabilito Tuhamu hangoluan dohot hamatean, pasu-pasu dohot toru-toru, dibaheni pilit mahangoluani, asa mangoluho dohot pinopar musogot, asa hangolongamu jauh pada batam, jalat tangionomu suarana, jalam marsihohot roham tu ibana, ai ibana hangoluamu, hian dohot napagajang umurmu, asa totoko maringanan, ditano nang niurahion ni Jehovah hiatu aka opum, tu si Abraham, si Ishak, do si Jakob, naing leonon na tu nasida. Ido saatna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, amang inang saudara-saudara yang terkasih, kita masuk kepada suatu topik perenungan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini dengan topik yaitu mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya meyakini bahwa setiap kita di antara kita pasti memiliki hobi. Setiap kita pasti memiliki satu barang tertentu, benda tertentu yang kita kasihi, yang kita cintai. Sebut sajalah ketika misalnya seseorang begitu suka memelihara seekor kucing. Seekor kucing ini menjadi peliharaan yang begitu disukai, dicintai. Dan karenanya seseorang itu mau membayarkan puluhan juta untuk biaya perawatan seekor kucing tersebut. Coba kita berimajinasi. Coba kita membayangkan. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang mau mengorbankan puluhan juta uangnya, bahkan mungkin lebih dari situ, untuk biaya perawatan seekor kucing? Jawabannya adalah, karena dia mengasihi, karena dia menyukai, karena dia mencintai untuk memelihara seekor kucing itu. Dalam konteks firman Tuhan pada minggu ini kita masuk kepada suatu perenungan bahwa bangsa Israel, umat Israel dalam suatu persiapan terakhir untuk masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Musa menyampaikan suatu pesan yang sangat penting menjadi fondasi kehidupan umat itu, sehingga judul perikop dari Ulangan pasal 30 ini diberikan adalah kehidupan atau kematian. Ini fondasi yang mereka harus pilih, ini fondasi yang mereka harus tentukan tepat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, konteksnya adalah ketika umat Israel ya dalam konteks ulangan ini sudah memasuki tahap yaitu para pendengarnya adalah generasi kedua dari umat Israel. Mengapa demikian? Itulah sebabnya karena apa kitab ini disebut sebagai kitab Deuteronomi. Kitab ulangan, perulangan, ringkasan perjalanan dari apa yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir, masuk untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka rupanya harus memiliki suatu fondasi yang kokoh bagaimana mereka akan hidup di tanah perjanjian itu sebelum mereka memasukinya. Bahkan sebenarnya meskipun Musa tidak jadi memasuki tanah perjanjian itu, tetapi dia memberikan suatu pesan yang sangat urgent, suatu pesan yang sangat penting yang harus mereka pilih. Tidak ada jalan lain. Mereka menentukan pilihan pada saat itu juga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, konteks dari umat Israel ini masuk dan coba kita lihat benang merahnya. Bagaimana sebenarnya ketika kita melalui perjalanan kehidupan kita, memasuki suatu tahapan-tahapan baru, periode-periode baru, era-era baru di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi fondasi ketika kita akan mengawali hari demi hari, di mana Tuhan harus terlibat
dan kita sertakan untuk menentukan perjalanan kehidupan kita. Itulah mengapa topik firman Tuhan pada minggu ini diberikan kepada kita adalah mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Ini bukan topik yang sederhana Bapak Ibu. Ini topik yang menjadi topik yang sangat penting di dalam kehidupan umat Israel. Karena ketika itu mereka harus dipersiapkan memilih pilihan yang tidak mudah. Pilihan yang memiliki konsekuensi. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat 15. Lihatlah, idama, aku memperhadapkan Musa kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Musa memakai dua analogi yang kontras. Satu dalam posisi yang positif, cenderung positif. Satu lagi cenderung dalam posisi yang negatif. Yaitu soal dalam cenderung yang positif ini adalah soal kehidupan. Dan yang negatif adalah soal kematian. Mereka diperhadapkan pada pilihan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengatakan kita adalah umat Tuhan, kita diajak untuk merenungkan setidaknya ada 3 poin penting dalam perenungan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika dikatakan pada 16, sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalannya. Perintah yang utama yang diberikan Musa, pesan utama yang diberikan Allah melalui Musa kepada umat Israel adalah untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup menurut jalannya. Apakah ini perkara yang mudah? Apakah ini perkara hanya soal kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apakah semudah kita menyanyikannya, atau ini soal pergumulan, perjalanan sepanjang hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, coba kita masuk ke dalam perenungan ini dalam konteks saat itu. Umat itu sedang dalam perjalanan persiapan memasuki tanah perjanjian. Fondasi utama yang harus mereka miliki, dasar utama yang harus mereka miliki untuk bagaimana mereka bisa hidup di tanah perjanjian itu adalah hidup mengasihi Tuhan. Musa menggunakan analogi tadi saya sebut di ayat 15 itu, kehidupan dan kematian. Bagaimana mereka bisa memilih kehidupan? Apa yang mereka harus lakukan ketika akan memilih kehidupan? Jawabannya, mereka harus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa memilih kehidupan dalam konteks kita saat ini? Tentu sama. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan dikatakan lagi, dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan, peraturannya, dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Kalau boleh kita sebut, ini menjadi prasyarat yang utama, kriteria yang utama yang harus dimiliki oleh orang-orang, oleh mereka, oleh umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Konsekuensi dari setiap pilihan pasti ada. Itulah sebabnya kita harus melihat bahwa konteks umat Israel ini memiliki relevansi, memiliki kesinambungan dalam kehidupan kita. Sebut saja misalnya ketika kita akan memasuki era baru dalam kehidupan kita. Era baru yang seperti apa? Era baru misalnya ketika kita akan memutuskan sesuatu, apakah
ya, segala keputusan yang kita ambil bersesuaian dengan keinginan, rencana, kehendak kita, atau bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menginginkan setiap keputusan di dalam kehidupan kita, apapun itu, hari demi hari, kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah keputusan-keputusan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau masih hanya berdasarkan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk pada perenungan poin yang kedua. Setelah umat itu diperintahkan oleh Musa melalui pesannya untuk hidup mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Yang kedua adalah konsekuensi ketika menduakan Tuhan Allah Israel. Saya sebut dalam pengantar saya tadi, misalnya seorang yang begitu mencintai seekor kucing yang ia pelihara. Ia rela membayarkan, mengorbankan, menghabiskan puluhan juta misalnya untuk biaya perawatan seekor kucing tersebut. Apalah hal-hal itu, apa kesukaan kita, apa yang kita kasih, apa yang kita cintai di dalam hidup ini mempengaruhi bagaimana sebenarnya seharusnya kita mencintai Tuhan. Nah, kalau kita masih menduakan Allah kita, ada konsekuensi yang harus kita terima. Kalau untuk seekor kucing saja kita rela berkorban, seharusnya lebih dari situ, dan tidak ada alasan untuk tidak seutuhnya memberikan diri kita, mencintai dan mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya yang paling kita utamakan di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 17, tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud, menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 18, perhatikan, kita dengarkan baik-baik. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Binasa, Bapak Ibu. Konsekuensinya bukan hukuman, bukan sanksi yang sementara, tetapi konsekuensinya adalah soal kebinasaan hidup. Itulah mengapa Musa mengawali pembagian analogi pilihan itu adalah soal kehidupan dan soal kematian. Ketika kita tidak memilih kehidupan, tidak mengasihi Tuhan, maka konsekuensinya adalah kematian. Maka konsekuensinya adalah apa? Kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kita menerima firman Tuhan ini. Ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi kita, bahwa tidak sembarangan untuk memilih keputusan-keputusan hidup. Ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang percaya kepada Allah, konsekuensi dari keputusan kita itu, kita harus mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh dan kita hidup menurut jalan. Karena kalau tidak demikian, sekali lagi, konsekuensi dari kita menduakan Tuhan, kita mengutamakan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini, kita mengutamakan jabatan-jabatan yang kita miliki, kita mengutamakan harta yang kita peroleh, kita mengutamakan dan lain seterusnya, maka konsekuensinya kita akan binasa. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu bahwa ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki jabatan, hal-hal itu tidak penting. Itu penting kalau seluruhnya digunakan, diberdayakan untuk segala-galanya, untuk seluruhnya mengasihi Tuhan kita. Karena kalau demikian, kita hidup dan kita memilih untuk memilih kehidupan itu. Kita memilih kehidupan kekal yang sudah Tuhan Allah sediakan bagi kita.
Poin ketiga yang terakhir bagi kita Bapak Ibu yang terkasih adalah mengapa kita mengasihi Tuhan. Tujuan mengasihi Tuhan. Disampaikan ayat 19 sampai 20 begitu menarik. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Apa tujuan kita mengasihi itu? Supaya hidup kita tinggal lama dan kita menikmati bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, dan kita tidak hidup untuk kesementaraan, tetapi kita hidup untuk kekekalan. Kita hidup sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Kita hidup pada akhirnya, kita hidup untuk Tuhan. Kita tidak hidup untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menjadi koreksi bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi pengingat yang seharusnya terus menggelisahkan hati kita. Bahwa Allah melalui Musa dalam konteks Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 ini mengajak kita untuk merenungkan, untuk menggumulkan kembali bahwa kalau kita memilih untuk kehidupan itu, maka kita harus mengasihi Tuhan kita. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apakah kita sebagai, katakanlah, hidup di dalam keluarga, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak kita bersekolah, kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di kantor, kita bekerja berdagang, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk mengasihi Tuhan. Bukan hidup untuk itu-itu saja, tetapi kita hidup untuk suatu kehidupan yang kekal, yang tak ternilai harganya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan menyebutkan satu lirik lagu dari buku Ende yang begitu terkenal, dan itu sebenarnya disebutkan di ayat 19, yaitu buku Ende nomor 447, yang liriknya berbunyi seperti ini. Sai pilit mana dumenggani, asa mangolu homuse, dohot tu pinopar musogot, jala asa malua homuse, dohot tu pinopar musogot. Bahasa Indonesianya berbunyi seperti ini. Pilihlah kehidupan, pilihlah yang terbaik, agar engkau hidup beserta keturunanmu kelak, dan agar engkau selamat beserta keturunanmu kelak. Kita mau memilih kehidupan, kita mau mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, memuji, meninggikan nama-Mu yang kudus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berbicara jelas pada kami pada minggu ini, dengan topik minggu mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan. Kami masuk kepada suatu perenungan melalui pesan firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada umat Israel pada saat itu, yang sampai juga pada kami pada saat ini, bahwa kami harus memilih kehidupan. Ketika kami mau memilih kehidupan, maka kami seharusnya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan hati kami. Tuhan, tolonglah kami dari setiap keterbatasan kami, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, yang kadang kala atau bahkan sering sekali mengaburkan penglihatan kami tentang kehidupan yang Engkau tawarkan kepada kami. Kami terkadang, ya Allah, kami mengakui kami memilih kehidupan yang ditawarkan dunia ini,
yang sebenarnya adalah kematian. Tetapi kami melupakan kehidupan yang Tuhan tawarkan, yang sebenarnya adalah kehidupan kekal yang harus kami pilih. Karena itu kami diingatkan untuk mengambil keputusan, untuk mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan menolong setiap kami, umat-umat-Mu yang mendengar dimanapun berada. Hamba sungguh berdoa, Engkau menjamah setiap pergumulan mereka. Mereka berserah penuh kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Mereka mau mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri atau mengandalkan dunia ini. Sehingga sungguh-sungguh kami mengetahui ya Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, konsekuensi dari menduakan Tuhan untuk binasa itu tidak kami alami, tetapi kami masuk kepada suatu tujuan dari ketika kami mengasihi Tuhan, yaitu tujuan untuk hidup di dalam kekekalan, untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara, menggelisahkan hati kami untuk hidup seturut firman. Terima kasih Bapa yang baik. Demi Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.